Film Siksa Kubur. Joko Anwar hadir dengan film terbarunya yang menggemparkan jagat Indonesia. Film yang tayang di bioskop pada 11 April 2024 atau persis sehari setelah Idul Fitri itu laris manis ditonton manusia Indonesia. Film Siksa Kubur mendapatkan apresiasi luas di mana-mana. Katanya film ini berhasil membuat manusia yang menontonnya segera taubat dan beribadah. Benarkah demikian? Video ini menganalisis dan memberikan kritik pedas kepada film Siksa Kubur karya Joko Anwar. Kritik ini menegaskan ada kesalahan fatal yang disuguhkan Joko Anwar dalam film Siksa Kubur. Apa itu kesalahan fatal Joko Anwar? Mari kita bedah film Siksa Kubur ini. Film ini dibintangi oleh para aktor-aktor kenamaan di Indonesia. Ada Reza Rahadian, ada Slamet Raharjo, dan lain sebagainya. Film ini mengetengahkan sosok Sita yang meragukan adanya siksa kubur karena berbagai episode hidupnya menyaksikan orang-orang penuh kekejaman hadir dalam hidupnya, mulai meledaknya bom di depan toko roti yang menewaskan kedua orang tuanya. Kemudian Sita juga melihat kekejaman si pengasuh pesantren yang ternyata mencabuli santri-santri laki-lakinya. Tidak sedikit korban mengenaskan, jatuh, bahkan sampai meninggal. Bahkan kakaknya sendiri menjadi korbannya. Sungguh Sita melihat langsung fakta itu, dikaitkan dengan bom yang meledak di depan toko rotinya yang menewaskan kedua orang tuanya, di mana sebelumnya ada seseorang yang memberikan satu kaset berisi siksa kubur. Karenanya Sita kemudian ingin menyaksikan langsung, benarkah siksa kubur itu atau hanya dongeng belaka yang disuguhkan agama untuk menakut-nakuti umat manusia. Cerita kemudian berlanjut saat Sita menjadi seorang yang merawat orang-orang tua di panti jompo. Salah satu yang dirawat Sita ternyata adalah Pak Wahyu yang dulunya adalah pengasuh pesantren yang membuat kelam hidupnya dan kakaknya, yakni Adil. Sita memendam pertanyaan besar, Pak Wahyu yang kejam ini apakah mendapatkan siksa kubur? Akhirnya dalam film Joko Anwar ini Pak Wahyu meninggal dunia. Dalam kisahnya Sita kemudian ikut serta masuk di liang lahat menemani jenazah Pak Wahyu yang ingin menyaksikan langsung Pak Wahyu yang dikenalnya sosok yang kejam, penuh dosa itu
apakah akan mendapatkan siksa kubur. Film kemudian berkembang dengan berbagai cerita-cerita tentang perjalanan hidup Sita menelusuri jejak-jejak petualangan, termasuk petualangan di alam kubur. Di akhir cerita, momen-momen paling menegangkan. Sita yang awalnya diceritakan tidak mengakui siksa kubur itu masuk dalam lorong terowongan yang ia menyaksikan siksa kubur itu terjadi. Dan di puncaknya, di sampingnya ada jenazah Pak Wahyu itu. Sita menyaksikan langsung jenazah itu disiksa oleh malaikat, dihancurkan wajahnya, dipatok ular besar, dan lain sebagainya. Akhirnya Sita berteriak dan beristighfar, mengakui adanya siksa kubur. Sahabat-sahabat yang berbahagia dan penuh tanya, apa kesalahan fatal Joko Anwar dalam film Siksa Kubur ini? Di babak-babak akhir cerita, Joko Anwar menyuguhkan siksa kubur dengan penuh drama yang menegangkan. Ini dalam konteks perfilman mungkin bisa dipahami dan diterima, tetapi ada yang luput dan salah fatal dalam film Joko Anwar ini, yakni Joko Anwar tidak menyajikan penjelasan yang tegas atau dalil yang jelas dari ahli agama terkait siksa kubur ini. Ini penting karena masalah siksa kubur ini punya dalil agama yang jelas, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau filmnya Joko Anwar ini hanya dimaknai sebatas sinematografi saja atau kesenian saja, mungkin orang-orang yang menontonnya punya banyak tafsir yang beragam. Tafsirnya bisa berbeda-beda. Mungkin saja akan ada yang merasa film ini benar ada siksa kubur, benar ini film yang bagus, saya mau bertobat. Tapi bisa juga mereka yang sejak awal digiring Joko Anwar untuk mempertanyakan dalil-dalil agama, untuk mempertanyakan adanya siksa kubur, meragukan siksa kubur, meragukan agama, tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan. Tentu orang-orang yang menontonnya justru makin berbahaya keyakinannya. Bisa jadi si penonton malah makin tidak percaya dengan siksa kubur, karena yang dihadirkan di film seperti lelucon, seperti drama yang seolah-olah bisa dibuat siapa saja. Seolah-olah siapapun bisa membuat drama itu, sebagaimana video-video di berbagai tempat soal malam pertama di alam kubur yang penuh siksa bagi orang-orang yang tidak bisa menjawabnya. Maka Joko Anwar di sini melakukan kesalahan fatal, menutup filmnya yang penuh drama itu dengan siksa kubur, tapi tidak ditegaskan dengan jelas, dengan dalil agama, dengan penjelasan seorang ulama tentang siksa kubur. Ini sangat penting sehingga agama itu hadir dari sumbernya yang jelas, bukan dari halusinasi atau imajinasi atau nalar sepotong-sepotong dari mereka menyaksikan
adanya film Siksa Kubur ini, Joko Anwar harus memberikan klarifikasi dan penjelasan kenapa ia tidak menyuguhkan seorang penceramah atau ulama yang alim untuk menjelaskan siksa kubur ini. Karena di akhir cerita ini sangat membahayakan agama. Para sahabat yang berbahagia, film Siksa Kubur ini mempertanyakan dalil-dalil agama, mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kejadian-kejadian terkait agama yang seolah-olah kejadian itu adalah halusinasi. Karena itu Joko Anwar sekali lagi perlu melakukan klarifikasi dan penjelasan terkait filmnya ini yang tidak memberikan penjelasan dari tokoh agama atau ulama. Kalau agama dipahami hanya sebatas dari film saja, ini sungguh sangat berbahaya. Apalagi terkait keyakinan, teologi terkait tentang siksa kubur. Kalau ini justru menjadi lelucon, hiburan, dan untuk tontonan semata, bukannya film ini akan mengajak orang untuk melakukan refleksi terkait siksa kubur, tapi justru akan menjadi tontonan atau lelucon tentang siksa kubur itu sendiri. Padahal di banyak hadis sudah dijelaskan, Nabi melihat langsung, menyaksikan langsung peristiwa adanya siksa kubur. Joko Anwar memang sutradara yang handal. Film-filmnya diakui publik sebagai film yang keren, punya kualitas tinggi. Tapi kalau terkait siksa kubur ini, Joko Anwar tetap harus memberikan klarifikasi, karena menjadikan tontonan siksa kubur hanya sebatas hiburan sangatlah membahayakan. Ini kesalahan fatal yang dilakukan Joko Anwar dalam film Siksa Kubur terbarunya. Semoga karya-karya film yang dihasilkan, diproduksi oleh anak bangsa ini menjadi film-film yang keren, hebat, memberi inspirasi dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.